Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu Ketua Umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira menurut saya ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ ini adalah faedah dan barokah yang bisa kita dapatkan
dengan adanya putusan. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dalam video kali ini tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik ya. Di sini kita teruskan teman-teman, kita lihat apa yang menjadi komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan di sini oleh para netizen, katanya di sini Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang, lagaknya di depan sopan dan sederhana sejak dari Solo 2012 dulu. Kita lihat lagi diteruskan di sini teman-teman, Mark Zulkan Damsul sebelum terlambat. Pak Prabowo jangan sampai mau jadi bonekanya Mulyono. Nah, hanya orang-orang yang punya Al-Quran 58 dan Bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh Jokowi. Kemudian teman-teman, semoga Bapak Prabowo diberikan kesehatan, panjang umur dan amanah pada janjinya waktu dilantik. Nah, kemudian teman-teman di sini dilanjutkan, Gibran dipecat saja, masih banyak anak muda cerdas, waras dan etikanya tinggi. Jadi teman-teman, kita lihat lagi bagaimana tanggapan netizen. Nah, di sini mereka menyatakan di sini Prabowo mestinya tegas, lengserkan Gibran, jauhi Jokowi dan fokus bangun negeri, dijamin gak ada lagi ribut-ribut di negeri ini, pimpin negara juga tenang. Nah, gak ada yang pilih Gibran, sampai kapanpun keluarga Mulyono sudah menjadi catatan hitam di masyarakat. Seorang jenderal TNI jangan lengah meskipun menghadapi katanya mantan tukang mebul. Nah, teman-teman di sini dilanjutkan lagi, pintu tutup rapat untuk dinasti Mulyono, jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat licik, segala macam cara dihalalkannya. Nah, di sini disampaikan, waduh bahaya juga kalau begitu ya. Secepatnya DPR melengsarkan Gibran. Rakyat udah gak percaya lagi dengan si Gibran Raka Buming Raka. Kemudian teman-teman kita lanjutkan, di sini disampaikan kalau acuan calon presiden cuma elektabilitas yang dipakai para lembaga survei yang disponsori pemilik modal tanpa kapasitas yang mumpuni, maka jangan harap negeri ini akan jadi negara maju dan bermartabat ke depannya. Kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini, Prabowo ini hanya dimanfaatkan untuk mengontrol Gibran. Jika tidak waspada, Prabowo akan dikhianati seperti Megawati. Nah, kemudian teman-teman dilanjutkan di sini, Pak Prabowo harusnya duluan memecat wakilnya sebelum dilengsarkan oleh Mulyono. Nah, apapun alasannya, kalau Prabowo sampai memecat Gibran, Prabowo akan menerima karma. Prabowo jangan nurut omong orang yang tidak senang dengan Mulwo. Kamu harus hati-hati sekali, Prabowo sudah tua. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, politik Jokowi ketahuan curang kepada Prabowo. Mau dijatuhkan Jokowi diganti Gibran, Prabowo marah tangkap Jokowi. Nah, Fufu-Fafa itu apa yang dijual, sebaiknya jangan didorong-dorong majunya pres, kasihan, mending buat balapan mobil. Nah, kemudian teman-teman di sini banyak bos mantap biar para pemimpin yang terpilih fokus kerja, buka lapangan kerja seluas-luasnya di wilayah kepemimpinannya. Nah, sudah sering saya sampaikan bahwa Bapak Presiden harus hati-hati kepada siapapun yang berjiwa haus kekuasaan, culas licik, penjilat, yang sejenisnya, hati-hati ya. Nah, mantap putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, jadi kadernya calon sendiri, tidak perlu lagi koalisasi gemuk karena udah sanksinya partai tidak ikut memilih jika gabung koalisi gemuk. Selagi pemerintah sebagai panitia pemilu dan sebagai wasit belum bisa adil dalam bekerja untuk pemilu, maka jangan harap hasil pemilu akan bisa melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan para pejabat negara belum bekerja sudah memikirkan berencana untuk melanjutkan kekuasaan selanjutnya ataupun serakah kapan memikirkan rakyat, sangat memprihatinkan sekali. Nah, kemudian teman-teman, ingat-ingatlah pejabat, ingat-ingatlah menteri, negara-negara luar ingin mengadu domba pemerintahan negara luar tak mau negara kita maju. Jadi teman-teman, kalau sekedar maju jadi calonnya biasa siap, tetap faktor parpol pengusung juga harus sangat berpengaruh dalam perolehan dukungan masyarakat, dan 0% tidak akan maksimal kalau masih ada sandera
menyandera kasus oleh penguasa. Jadi sebelum menuju Pilpres 2029, seluruh calon harus memberikan informasi dan keterangan riwayat pendidikan sertakan ijazah aslinya. Nah, bahaya Jokowi dan Gibran, hati-hati Pak Prabowo, bila perlu dipecat Gibran aja. Nah, sebagai warga, saya sangat senang dengan adanya putusan MK yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua partai politik dan rakyat. Jadi pemimpin itu harus pandai bersandiwara, tinggal sandiwara untuk kebaikan ataupun bermanfaat, atau yang mudorot di Indonesia banyak mudorotnya sehingga rakyat banyak dikesampingkan, ini faktanya. Nah, kita teruskan di sini teman-teman, disampaikan negara kita akan hancur dan tumbuh baru yang lebih baik setelah hancurnya para pejabat di Halim. Nah, para Jokowi presiden pemetik sejarah ekonomi masyarakat kecil menjerit. Jadi diteruskan di sini teman-teman, siapapun yang Pilpres memenangkan suara rakyat adalah ukuran resmi realitas demokrasi. Semua yang memenuhi syarat punya hak untuk maju di Pilpres. Jadi teman-teman, mantap buat Bang Adi, tapi napa mendadak jadi ustadz ya? Lagi dekat sama Bang Rangkuti. Pokoknya kalau Bang Adi bahas politik nggak ada lawan, mantap. Nah, kemudian teman-teman, mantap banget analisa Bang Adi Prayitno, cerdas dan memberi pendidikan politik kepada publik ataupun analuasanya sangat masuk akal dan rasional banget. Nah, kita lanjutkan di sini teman-teman, diteruskan di sini ya. Mereka di sini menyampaikan di sini di Indonesia ini perang masalah politik yang dienggak ada habis-habisnya. Negara Eropa perang betulan, bukan ecek-ecek. Negara ini ngurus koruptor aja kewalahan, apalagi perang kebetulan ya. Nah, kita teruskan di sini teman-teman. Sudahlah Pak Presiden, gantikan Gibran sama Pak Anies Baswedan demi menjaga nama baik Bapak dan negara. Tercinta NKRI harga mati. Jadi diteruskan di sini teman-teman, bersyukur masyarakat dan mahasiswa sudah cerdas dan dewasa sehingga tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis yang bisa menjadikan Indonesia chaos dengan kebijakan Pak Jokowi dan Pak Pratikno. Jangan cenderung adu domba dan kurang menguntungkan masyarakat golongan bawah ya. Saatnya parlemen jalanan bersama mahasiswa menuntut pertanggungjawaban Jokowi Pratikno serta turunnya Wapres Gibran karena sudah menjatuhkan harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Salam waras dari para korban Kanjuruhan Malang. Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini sangat disayangkan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta. Namun kenapa dapat pemimpin ataupun wapres selevel ketua RT atau ini menurut pengamat politik? Berarti Indonesia memang pendidikannya masih primitif soal perpolitikan ya. Sebagian besar pendukungnya hanya tergiur oleh pencitraan semata. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.